Baik, karena hari ini gabungan majelis taklim dan yang datang ibu-ibu rata-rata, saya hendak mengapresiasi ibu-ibu Indonesia. Wanita Indonesia itu hebat-hebat dan tangguh-tangguh. Tepuk tangan dulu. Jadi wanita Indonesia masuk daftar wanita tertangguh sedunia internasional. Buktinya apa? Satu, wanita Indonesia ini kerjanya capek, monoton, itulah membosankan, dari bangun tidur sampai tidur kembali dan tidak digaji. Tepuk tangan. Kan nggak digaji. Cuma tadi Pak Bupati mengeluhkan karena sibuknya Bu Nanda Indira Dendi sampai khawatir nggak dibuatkan nasi goreng, nggak ditanya makan siang, atau gini aja Pak, nambah yang baru aja. Mumpung Bu Nandanya lagi ke metro ini. Wah jangan, kata beliau, nanti tambah kurus beliau. Jadi karena beliau kan 3 kabupaten ya, Metro, Sawaran, dan Prengsewu. Jadi sekali lagi luar biasa kan Bu, kerja monoton. Itulah yang dikerjakan. Mulai dari bangun tidur, masak. Coba bayangkan, seandainya tugas itu sekali-kali lah, sebulan dipindah dulu jadi kerjaan bapak-bapak. Bisa nggak kira-kira? Hancur kayaknya. Dan itu nggak digaji loh. Coba sekali-kali searching berapa gaji babysitter di Jakarta sekarang. Luar biasa, 4 jutaan kan. Belum yang luar negeri, gaji babysitter, gaji tukang masak. Seandainya ibu-ibu mesti digaji, mau nggak Bu? Ibu-ibu capek di rumah digaji, mau nggak Bu? Mau dong. Ya iya dong. Coba bandingkan sama orang Arab. Mengapa orang Arab mencari tenaga kerja, asisten rumah tangga? Ada yang khusus masak, ada yang khusus ngepel, ada yang khusus gosok, karena dia tidak mau melihat istrinya kelelahan. Suami peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, cari nafkah. Dia sisihkan penghasilannya untuk membayar asisten rumah tangga. Berani bayar mahal karena sayang istri. Bu, mau nggak? Ya nggak gitu amat, nggak apa-apa. Saya ingin mengutipkan hadis itu buat bapak-bapak ini sadar jadi laki-laki. Mentang-mentang bapak-bapaknya dikit ya. Pokoknya saya menangin emak-emak aja hari ini. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ukuran orang mukmin yang sempurna imannya bukan pangkat kedudukannya, bukan taraf pendidikannya, tapi akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan laki-laki terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dengan istrinya. Bu, bapak-bapak ini baik nggak Bu? Baik nggak? Baik, hebat ibu-ibu. Pintar menutupi aib suami. Luar biasa. Padahal pengen jawab jahat. Jangan Bu, dikampleng sampai rumah. Jadi suami yang baik itu setidak-tidaknya memperlakukan istrinya dengan baik. Dia capek bekerja, capek usaha, setidak-tidaknya kata-katanya menenangkan buat istrinya. Contohlah Nabi kalau manggil istrinya ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Ibu pernah dipanggil kemerah-merahan? Boro-boro. Laki zaman maknahi terus terang, wahai hitam, wahai coklat. Terus terang nih ya bapak-bapak nih.
Padahal ibu-ibu pengen dipanggil kemerah-merahan, dandan serba pink, kerudung pink, bajunya pink, androknya pink, daleman mengaku kan, bedaknya pink, blush onnya pink, lipstiknya. Tapi ngapa ya Bu? Ibu-ibu tuh kalau pakai lipstik sering nyangkut di gigi ya. Ngapa lah ibu-ibu? Lipstiknya pink, sedoknya pink, lewat depan suami pengen dipanggil kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Oi, mentang-mentang anak babi pink juga. Teganian bapak-bapak nih. Sekarang kita sadar diri, sadar posisi, betapa lelahnya seorang istri mengerjakan pekerjaan rumah tanpa piagam penghargaan, tanpa gaji dari suami. Setidak-tidaknya ucapkanlah kata-kata yang menyenangkan buat istri. Setuju atau setuju? Tepuk tangan lagi. Satu kan. Yang kedua, wanita Indonesia ini dikatakan hebat dan tangguh, nerimo berapapun yang dikasih suami. Ya Pak ya. Apalagi jemugan tuh mengkilanggok dek kira. Di bahasa Inggris nih, jemugan tuh mengkilanggok dek kira, tapi paling nerimo ugan semendeng. Dinjok laki uang belanja 5 juta, au katanya. Dinjok 10 juta, au. Dinjok 500.000, au. Cuman dinjok 50.000 sebulan, au. Mak mana nak cukup kalau cuma 50.000, saking aunya. Wanita Indonesia tuh nerimo, nggak ada sejarahnya wanita Indonesia nggak nerimo. Karena kalau ibu-ibu ini nggak nerima, bapak-bapak udah ditinggalin. Ya nggak kira-kira? Cuman kalau lagi ada rezeki Pak, jangan pelit sama istri. Yang namanya perempuan itu paling sebel sama laki-laki yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Betul apa betul? Ada nggak? Yang mana? Kalau di sini udah ngasih cuman dikit tapi diungkit terus, kan sesek rasanya. Apalagi diomongin kok duit segitu udah habis, nggak enak rasanya. Kan beras mahal ya Bu ya, beras mahal, cabai mahal, apa-apa serba mahal sekarang. Makanya sekali-kali Pak kalau ada rezeki panggil istri, mama, meriki mama, enten opo papa. Nanti dulu papa, mama sedang membersihkan teletong. Oh pacak nian, bibi itu ngomong teletong. Oi, sudah selesai mama, sudah papa. Lenggah mama, istri duduk. Oh kirain mau minta pamitan mau kawin lagi, ternyata bukan. Rogoh kantong kanan Pak, banting duit 15 juta. Jeder. Ini uang apa Papa? Kata si istri, ini uang belanja mama, buat beli beras, bayar listrik, cicilan kulkas, cicilan seragam muslimah, cicilan baju-baju putih ini, cicilan Tupperware, ongkos anak sekolah. Kira-kira cukup mama? Cukup papa. Malah ada turahan, ada sisanya. Kalau sisa ambil simpen sama mama. Alhamdulillah itu suami yang baik. Sisaan gak diambil lagi, disuruh simpen sama istri. Begitu istri balik badan mau berangkat ke dapur, minumnya datang. Nanti lanjut lagi nanti. Taruh aja dulu. Pinter juga santri pengen masuk syutingan ini ya. Silakan, mati suun. Saya sebetulnya dari tadi udah ngelak soalnya. Itu kan udah habis 1 botol saya di bawah. Bismillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istri nenteng ngekep duit 15 juta, balik ke dapur, oi ndehuncak bukan main, kata jemugan. Riang gembira, kata suami, nanti dulu mama, ada apa lagi papa? Rogoh lagi kantong kiri pak, ambil lagi 15 juta. Jerager, ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Capek mama masak, capek mama nyuci, capek mama ngurus anak, ngurus papa. Ini gaji bonus untuk mama 15 juta. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak bu? Ngimpi. Oi terbang karut nih gara-gara mimpi. Tapi kalau ada jangan pelit ya pak. Kalau ada jangan pelit. Yang penting Pak Kades jangan pakai dana desa pak. Nanti diborgol. Ingat Bapak Ibu, menurut saya jadi kades di zaman sekarang berat sekali. Berat sekali. Betul nggak kira-kira? Selip dikit diperiksa jaksa. Betul kan? Diperiksa jaksa, akhirnya suruh ngembaliin. Gaji itu kan cuma 2,5 juta ya Pak ya? 2.050.000. Tuh bayangkan. 2.050.000 buat ngembaliin rantangannya tidak cukup itu. Makanya Pak Kades sabar, Pak Kades. Pak Kades harus sabar. Malah diomelin orang. Dan kata jemu, Pak Kades orang Jawa apa orang Sunda ya? Jelma orangnya. Nggak enak Pak Kades. Jadi ke Kades itu apa kata orang? Payah Kadesnya nepotisme. Sekilit kita laporin sama Pak Bupati nanti ya. Kata orang kan begitu. Lo kok nepotisme? Saudara dia kebagian semua, kita enggak. Pak Kades punya kebijakan. Beliau punya hak prerogatif untuk menentukan. Cuman Pak Kades tahu itu. Cuman Bu Kades yang nggak tahan. Apa kata Bu Kades? Udahlah Pak, berhenti aja jadi Kades. Mana gaji nggak seberapa, kita ini diomongin orang. Sudah mah kata Pak Kades, gini aja. Begitu bagi BLT, bagi bansos yang akan datang, saudara kita nggak usah dikasih, orang lain semua dikasih. Begitu cair, orang lain dikasih. Apa kata saudara? Nggak ada guna punya saudara jadi kades. Orang lain kebagian, kita mah enggak. Maju kena, mundur kena. Nggak enak Bapak Ibu, nggak enak. Jadi balik lagi, saya ingin tegaskan Bapak Ibu, wanita Indonesia itu tangguh sekali. Berapapun dikasih suami nerima. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wanita Indonesia itu, ibu-ibu di Indonesia ini selalu memaafkan walaupun disakiti berkali-kali. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Suami cewekan, istri memaafkan. Coba bandingkan sama wanita-wanita Eropa, Amerika. Suami selingkuh, bini selingkuh. Suami pacaran, bini pacaran. Suami cewekan, bini cowokan. Itu di sana. Wanita Indonesia luar biasa, saking tangguhnya. Walaupun disakiti berkali-kali demi anak tetap bertahan. Ya enggak Bu? Dengerin tuh Pak, saya cuma ingin ngasih tahu sama bapak-bapak ini. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangga. Setuju gak kira-kira? Oi kapak jemur lah macam-macam. Nah wanita Indonesia itu tangguhnya luar biasa. Bertahan Bapak Ibu walaupun disakiti, walaupun diselingkuhi. Itu saking tangguhnya wanita-wanita Indonesia itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wanita-wanita di Indonesia ini jarang healing, jarang pelesiran, jarang jalan-jalan, gak apa-apa. Yang penting iso budal ngaji. Yang penting baca ngaji.
Pacak berangkat ke pengajian, jadilah saking ini wanita Indonesia yang nerimanya. Tapi kalau bisa sekali-kali lah Pak, healing, diajak jalan-jalan istri itu. Mula-mulanya Wali Songo kan sambil jalan-jalan itu, diajak pelesiran, diajak liburan kalau ada rezeki, kan begitu, buat menyenangkan istri. Walaupun kendati pun demikian, ibu-ibu berangkat ngaji, jadilah yang penting dapat ridho suami. Itu yang terpenting. Memang bagi wanita yang penting ridho suami. Karena jangan sampai ibu-ibu keluar rumah tanpa izin suami, walaupun buat ngaji, tidak boleh, harus izin dulu. Karena kalau pergi tanpa izin suami, lam tuqbal laha shalah, salatnya enggak diterima. Itulah pentingnya bagi wanita. Perempuan itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, taat suami. Tapi kalau ibu-ibu pengen masuk neraka, gampang Bu, melawanlah dengan laki. Laki sedang tidur, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Yang kelima, tangguhnya hebatnya wanita Indonesia itu, kalau suami kekurangan, istri membantu suami mencari nafkah, bahkan sampai menjadi TKW ke luar negeri. Luar biasa Pak, wanita-wanita Indonesia ini sampai jadi TKW ke luar negeri demi membantu suami. Wa ayyakuna rizquhu fi baladih, padahal rezeki yang paling baik itu dari kampung dewe, dari kampung kita sendiri, dari negeri kita sendiri. Sebanyak apapun penghasilan kita merantau ke luar negeri, rezeki terbaik adalah dari kampung kita sendiri. Tapi mengapa wanita-wanita menjadi TKW ke luar negeri? Karena hidup sengsara, rumah mau disita bank, punya laki pemalas. Ada nggak sih yang kayak gitu? Akhirnya istri terpaksa merantau ke luar negeri. Istri peras keringat banting tulang di luar negeri, mohon maaf betul, mempertaruhkan kehormatan dirinya. Ya Pak ya, saya sekali lagi atas bentuk kepedulian kepada wanita-wanita Indonesia yang merantau ke luar negeri. Beliau-beliau berjuang mempertaruhkan kehormatan diri, bahkan mempertaruhkan nyawa demi nafkah keluarga. Mereka menjadi pahlawan devisa, kirim buat keluarga di kampung. Lakinya cewekan malahan, payah nih bapak-bapak malah selingkuh. Tapi saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, mengapa kemudian sampai TKW mampir keluar merantau ke luar negeri? Jawabannya sederhana, karena kita belum sejahtera. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Karena kita belum sejahtera. Mengapa Indonesia belum bisa maju? Karena ada beberapa kendala. Hanya saja proyeksi Presiden Jokowi tahun 2045 nanti adalah tahun generasi emas Indonesia, dan Indonesia akan sejajar dengan semua negara maju yang ada di dunia internasional. Allahumma amin. Tapi kita masih hidup enggak kira-kira? Tahun 2045 itu Bapak Ibu, berarti dari sekarang berapa tahun lagi? 22 tahun lagi, atau katakanlah 21 tahun lagi. Mudah-mudahan kita masih sehat, panjang umur. Allahumma amin. Tahun generasi emas, Indonesia sejajar dengan semua negara maju. Mudah-mudahan kita nggak ngirim TKW lagi. Allahumma amin. Tapi tetap ada penghambatnya. Apa penghambatnya? Korupsi. Makanya Bapak Ibu, ini tahun politik. Saya berdoa dan kita semua berdoa, mudah-mudahan terpilih pemimpin Indonesia, wakil rakyat kita juga yang bersih dari korupsi dan betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat. Allahumma amin. Tepuk tangan dulu biar pada sadar. Karena begini Bapak Ibu, kalau kata profesor, doktor,
Mahfud MD. Tahu Pak Mahfud MD? Tahu Pak Mahfud MD? Menko Polhukam, Panglima Pemberantas Korupsi. Geger geden Indonesia gara-gara Pak Mahfud MD. Gara-gara Pak Mahfud MD jenderal di Borgol, ndak kenal pangkat apapun, menteri Borgol. Kata Pak Mahfud MD, dari sektor pertambangan saja, pertambangan deh, kalau nggak dikorupsi, itu per kepala warga negara Indonesia ini, mulai dari bayi baru brojol, pacak brojol deh, mulai dari bayi yang baru brojol sampai undang-undang ugo-ugo kajut-kajut, mbak-mbak yang sudah tepar nggak bisa bangun lagi, itu dapat 20 juta sebulan kalau tidak dikorupsi. Ini yang menghambat kemajuan kita tuh korupsi, Bapak Ibu. Itu yang menghambat kemajuan kita. Makanya kita ini membutuhkan para pemimpin yang pintar sekaligus benar. Allahumma amin. Karena di Indonesia ini banyak orang pintar tapi nggak benar. Kalau orang goblok nggak benar, paling banter maling kotak amal masjid. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Itu bange namanya. Kalau bahasa ugannya bange tekurak, bange bengal pule, bange bengal bin buyan. Paling banter Bapak Ibu, itu yang dilakukan. Tapi kalau orang pintar nggak benar, hancur negara kita ini. Gara-gara orang pintar tapi tidak benar. Maka kita menginginkan pemimpin yang pintar sekaligus benar. Yang diungkap oleh Pak Mahfud MD juga terkait dana 300 triliun. 300 triliun itu nolnya berapa sih? Wow, itu kalau dipencet di kalkulator, error kalkulator. Saking banyaknya 300 triliun itu. Jadi sekali lagi kita membutuhkan pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang pintar sekaligus benar. Karena kita ini begini, kita ini sudah 78 tahun merdeka. Masih banyak sekarang, nggak tahu kalau di Pesawaran, kalau di Bandar Lampung Baden, ratusan siswa sekolah tidak bisa ngambil ijazah gara-gara tunggakan SPP. Ini negara apa ya? Saya kesel banget itu. Tunggakannya 15 juta, 10 juta. Gara-gara apa? Ya gara-gara SPP nggak dibayar katanya. Nggak ada SPP, uang komite. Makanya saya berharap terpilih pemimpin Indonesia yang bisa membebaskan, tidak ada SPP, tidak ada uang komite, tidak ada infak apapun namanya, tidak ada pungutan dalam bentuk apapun, mulai dari SD sampai SMA. Itu juga kira-kira. Buktinya Jawa Tengah bisa. Buktinya Jawa Tengah bisa. Di Jawa Tengah itu SD sampai SMA. Sejak Pak Ganjar Pranowo jadi gubernur, bebas SPP. Tepuk tangan dulu. Ini bukan kampanye, nyontohin. Kampanye itu minta nyoblos, itu kampanye. Jadi Bapak Ibu, ini komitmen kan? Komitmen kita dalam bernegara. Tetapi ingat begini, saya juga ingin membantu pemerintah lah. Sebetulnya kita ini sudah kaya-kaya, betul nggak kira-kira? Kan ada di buntut truk tuh, enak zaman kuto, satu pule ngatakan itu tuh. Tanya mah ini Bapak Ibu, nah bahasa Inggris yang satu ini. Ame zaman dulu, kan nama di dusun di itu nyebutnya kepala suku. Kepala dusun itu kepala suku. Zaman dulu yang punya TV di kampung saya cuman Pak Kepala Suku. TV hitam putih, pakai aki. Lagi seru-serunya nonton Ria Jenaka, mati TV-nya. Habis aki. Zaman dulu di Talangdihi yang ada motor cuman Pak Kepala Suku, mereknya L2 Super. Zaman maknahi Bapak Ibu semua rumah punya TV, LCD TV, LED TV, TV digital.
semua rumah punya motor, bahkan punya mobil, ngaku melarat. Ini ngaku melarat orang zaman sekarang. Mohon maaf, kadang-kadang kita ini mental miskin, padahal sugih, HP Android, kemana-mana selfie. Tapi ngapalah mak-mak tuh kalau selfie mulut dipengot-pengotin ya. Ngapalah mak-mak itu kemana-mana selfie, nggak usah pakai jaring, takut kampanye nanti. Mulut dipengot-pengotin, pengajian selfie, ke laut selfie, luar biasa ya. Kabupaten Pesawaran menjadi kota wisata, penuh Pesawaran itu dengan wisatawan dari luar Lampung. Mudah-mudahan Pesawaran semakin maju, Allahumma amin. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Jadi balik lagi Bapak Ibu, kemana-mana selfie, ke laut selfie, makan di restoran selfie, nongkrong di jembatan Tinggi Neneng selfie. Dibilang melarat marah, nggak dapat BLT ngamuk. Di sana banyak, kalau di sini pusatnya. Ini masalah kita. Banyak orang bermental miskin Bapak Ibu, rumahnya sudah gedong tapi masih nerima PKH. Ada nggak kira-kira? Oh, banyak kan? Mohon maaf kalau ada yang tersungging. Lagunya jilbab modis, mukanya glowing skincare, kerjaannya arisan, manggil temennya bestie. Grup sosialita ibu-ibu grening, manggil teman di WA grup Jeng. Jeng, hari ini arisan di rumah siapa Jeng? Di rumah Jeng Astuti. Jang. Bu, bagi yang kayak gitu nyadar diri, sekali-kali ke dapur, cari tabung gas yang warnanya hijau. Di situ ada yang warnanya putih, tulisannya baca, hanya untuk rakyat miskin. Kan begitu. Ayo kita coba sadar hari ini. Ternyata betapa banyak kita ngambil hak orang lain. Kan begitu. Yang bukan hak kita. Saya ingin ingatkan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Betul betul. Berbagi lebih baik daripada meminta. Yuk, yang bergaji berbagi, yang ada memberi sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Tak ulang, sesuap nasi yang engkau berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Bedaklah budaya. Berhenti dulu Pak Bu, kita ini mempermewah masjid, bongkar pasang masjid. Berbagi dulu dengan tetangga kita yang susah. Kan beras mahal, betul. Berbagi dulu Bapak Ibu. Kita membantu sesama kita. Mohon maaf, walaupun masjid megah semua, Islam belum tentu terjaga. Walaupun orang Islam ini sugih semua, Islam belum tentu terjaga. Ini bukan ukuran masjid, ukuran kemajuan. Tapi kalau anak kita mondok semua, Islam akan terjaga. Karena Islam agama ilmu, bukan agama keturunan. Islam adalah agama ilmu. Makanya Pak, sekali-kali lah, bukan sekali-kali, sering kali, kalau anak kita nggak mondok, Bapak Ibu tanya, ada nggak anak keluarga saudara kita yang mondok? Kalau anak kita nggak mondok, tanya, ada nggak anak tetangga kita yang mondok? Bantu mereka. Besar nian pahalanya Bapak Ibu. Bantu mereka. Ada santri itu Pak, sampai maling duit temannya, gara-gara nggak pernah dapat kiriman dari Bapak Ibu, karena orang tuanya nggak mampu. Mohon maaf betul. Ada santri saya maling softtek temennya. Begitu dipergokin nangis, dia gemeter Bapak Ibu, air matanya mengalir. Saya jadi ikut nangis juga. Kata saya, Ndok, bukan salah kamu sudah dewasa, tapi kamu nggak punya duit buat beli pembalut. Ini anak yatim Bapak Ibu, ibunya janda orang susah. Makanya coba tanya kalau ada anak tetangga yang mondok ya Bu, Pak, anak tetangga, anak keluarga yang mondok,
Karena itulah Islam yang sesungguhnya. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Ya bayar. Makanya ya kaya-kaya daklah kuda umrah itu. Nih enggak ngurangin jatahnya Buya Rusdi Ubaidillah ya, enggak. Ya kaya-kaya kalau sudah sekali dua kali sudahlah, galiran dulu sama yang lain. Berbagi dengan tetangga 30 juta itu duit. Kalau dibelikan beras, banyak nian. Bagikan dengan tetangga-tetangga yang nggak mampu. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kita berbagi dengan sesama kita. Saya ngomong begini karena saya dicemes orang. Apa kata orang ustaz? Dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Dakwah sebenarnya bukan di panggung-panggung ceramah. Tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya Pak. Dakwah itu kalau di panggung kayak gini jelas. Ini ada sanginya ini. Kanda saya Yai Maksum ndak mungkin nggak nyangoni, malu nanti dia. Subhanallah. Ada sangunya. Kalau pengajian akbar itu orang nanya, Pak Yai, kira-kira transportnya berapa? Mapas. Tinggal nyebut Bapak Ibu, walaupun saya malu nyebutnya. Sampai segitunya. Khutbah Jumat di Bandar Lampung, masjid-masjid jami 500.000 sekali khutbah. Jadi kalau ada 4 Jumat 2 juta, nyerempet gaji kades. Subhanallah. Apalagi 5 Jumat 2,5 juta, lah kalah gaji kades. Alat kelemak jadi ustaz zaman modern ini ya. Khutbah kian diamplopin Pak. Nabi nggak pernah ceramah diamplopin. Nabi nggak pernah khutbah diamplopin Bapak Ibu. Nggak pernah. Dakwah sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya Pak. Dakwah yang sebenarnya membantu fakir miskin, membantu sesama kita. Ini tamparan buat saya Bapak Ibu. Saya juga diingatkan sedemikian rupa. Tapi mohon maaf, lah kadang ngomong amplop ini. Lah kadang ngomong amplop. Dikit aja lagi, nggak usah lama-lama ceramah ya, biar diundang lagi. Lah kadang ngomong amplop Bapak Ibu. Jangan gadaikan pilihan kita hanya gara-gara amplop. Setuju nggak kira-kira? Setuju atau setuju? Setuju atau setuju? Jangan di sini aja. Jangan gadaikan hanya gara-gara uang Bapak Ibu. Nanti kita akan menyesal. Nanti udah sepakat akan milih Ibu Nanda Indira Dendi. Ibu Nanda Indira Dendi ini kalau artis milik siapa ya? Artis nasional. Udah sepakat milih. Tiba-tiba ada yang ngasih duit cepet. Pindah ngasih yang cepet. Orang Indonesia ini ada malaikat datang minta dipilih, nama malaikatnya Nanda Indira Dendi. Malaikat pulang, demit nyusul. Begitu demit datang, demit ngasih duit, demit yang dicoblos. Itu orang Indonesia. Begitu ada yang ngasih 200.000, siap nyoblos bapak. Kencangnya ngomong siapnya itu 200. Begitu ada yang ngasih 300.000, siap saya dan keluarga nyoblos bapak semua. Begitu ada yang ngasih gopek 500.000, siap saya nyoblos bapak. Bapak juga boleh coblos saya. Nah, ini kacau namanya. Ini negeri apa segala sesuatu bisa diatur dengan amplop? Jangan gadaikan idealisme kita, hati nurani kita hanya gara-gara uang. Itu money politik, nggak boleh Bapak Ibu. Itu jelas juga pelanggaran pemilu. Tapi sebaliknya saya ingin ingatkan pada kesempatan kali ini di bagian akhir, ayo demi membantu pemerintah, membantu Pak Bupati, membantu Pak Gubernur, membantu Pak Presiden demi menyongsong Indonesia emas. Kita lebih baik bermental kaya Bapak Ibu. Kalau pacak pas bagi BLT atau bansos, ngomong sama Pak Kades, maaf Pak Kades, maaf beribu maaf, bantuan kami tolak. Lu ngapa kata Pak Kades? Kami sudah kaya Pak Kades, kasih saja yang nggak mampu. Setuju nggak? Tepuk tangan dulu. Alangkah dikit tepuk tangan itu. Iya dong, harus berani nolak.
Kalau bukan hak kita berani nolak. Jangan mau Bapak Ibu. Karena mengapa? Kalau kita masih kebeli beras, masih ada rezeki buat kita, ganti buat yang lain saja.